Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kelompok kami yang berjudul Hubungan Perilaku Hidup pada Masyarakat terhadap Prediabetes mellitus. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Diani Skarning Arinta, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Naila Rohimatunisa Al-Muyaman. Kami dari kelas Gizi 1A, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Yang pertama, saya akan membacakan abstrak dari penelitian kali ini. Status prediabetes digambarkan sebagai kondisi kadar glukosa darah di atas normal, tetapi tidak cukup untuk didiagnosis sebagai diabetes. Kondisi kadar glukosa darah tetap bisa berbalik menjadi normal kembali jika gaya hidup sehat dilakukan secara rutin. Jika prediabetes terdeteksi lebih awal, maka angka diabetes mellitus bisa dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa perilaku yang mempengaruhi status pasien diabetes. Metode yang digunakan adalah dengan pengisian angket dengan menggunakan Google Form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,5% dari 80 orang yang mengisi Google Form tersebut tidak memiliki keturunan diabetes. 74,7% menyukai makanan manis dan 70,9% menyukai makanan berlemak. 56,7% tidak suka makan pada waktu yang larut, 82,3% tidak rutin berolahraga, 69,6% tidur larut malam, 69,6% tidak suka tidur setelah makan, 51,9% termasuk orang yang mudah stres, 94,9% tidak merokok, dan 94,9% tidak memiliki masalah pankreas. Hasil akhirnya adalah adanya hubungan yang cukup kuat antara perilaku pada masyarakat terhadap prediabetes mellitus. Kata kunci pada penelitian kali ini adalah diabetes mellitus, prediabetes, dan perilaku hidup masyarakat. Selanjutnya ada pendahuluan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Sebelum diabetes mellitus terjadi, terdapat prediabetes, yaitu keadaan kadar gula darah tidak sampai untuk disebut diabetes, tetapi sudah mendekati batas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prediabetes dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah usia, obesitas, faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, dan merokok. Menurut Tandra, pada tahun 2013 menambahkan faktor terjadinya hal tersebut karena ras atau etnis, stres, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dengan pergeseran zaman, peristiwa yang terjadi di masyarakat, terutama pada kaum remaja, menyebabkan perubahan hidup yang ada. Pilihan menu makanan dan cara hidup yang kurang sehat semakin menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif. Salah satunya adalah diabetes mellitus atau DM. Gaya hidup zaman sekarang dengan pola makan yang tinggi lemak, garam dan gula, menghadiri pesta, suka makan di luar atau restoran, mengkonsumsi makan kalengan, siap saji yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Menurut Waspaji pada tahun 2007 menyatakan aktivitas yang cukup dan teratur dapat mencegah kegawatan dari penyakit DM. Aktivitas fisik merupakan serangkaian aktivitas yang terstruktur dan berirama dengan intensitas tertentu
dengan dalam jangka waktu tertentu sebagai sarana atau media untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Latihan fisik dapat membakar sejumlah kalori tertentu. Dengan demikian, kelebihan kalori tubuh dapat diperkecil. Latihan fisik juga berpengaruh terhadap tingkat penggunaan glukosa oleh sel tubuh akan menjadi lebih baik yang dapat mengurangi risiko DM dan kegawatan akibat DM. Menurut Waspaji pada tahun 2007. Dengan gaya hidup yang kurang gerak, serta tekanan kehidupan juga dapat menimbulkan stres. Ditambah dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi yang semakin pesat dan penyakit yang diderita, sehingga memicu terjadinya stres. Menurut Nugroho dan Purwanti pada tahun 2010, stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu. Suatu fenomena yang universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari. Pasti setiap orang mengalaminya. Stres dapat berdampak secara total pada individu, yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual. Stres dapat mengancam keseimbangan fisiologis. Tak jarang, masyarakat saat ini pun merokok, padahal merokok merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang dapat mengakibatkan banyak gangguan kesehatan, karena di dalam rokok tersebut terdapat zat-zat yang dapat merusak tubuh, seperti nikotin dan lain-lain. Akibat dari hal ini adalah munculnya berbagai penyakit, salah satunya adalah diabetes mellitus. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh perilaku hidup masyarakat terhadap pre-diabetes mellitus. Karena dengan makin maraknya budaya hidup tidak sehat itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar masyarakat melakukan lifestyle tersebut yang dapat mengakibatkan baik prediabetes maupun diabetes mellitus, guna untuk mencegah peningkatan penderita diabetes mellitus di masa yang akan datang. Berikutnya adalah metode. Metode yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif analitis. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat diubah. Kematangan dalam perencanaan adalah kuncinya. Metode yang kami gunakan tadi adalah deskriptif analitis karena metode ini berdasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan pada saat sekarang dan memusatkan pada masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2012 bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian. Metode deskriptif analitis lebih memusatkan perhatian pada fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, di mana penelitian ini berusaha untuk membuat deskriptif fenomena yang diselidiki dengan melukiskan fakta tersebut. Mengingat Google Form sudah ada dan dibuat oleh perusahaan Google, penelitian ini hanya untuk mengetahui pengembangan serta respon terhadap Google Form sebagai alat penelitian yang digunakan karena penelitian dibuat pada saat pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini menggunakan metode pengisian angket yang menggunakan Google Form yang telah diberi beberapa pertanyaan khusus. Pertanyaan tersebut mengandung pola kehidupan yang dapat menimbulkan gejala penyakit diabetes mellitus. Di antaranya adalah apakah orang tersebut memiliki keturunan penyakit diabetes mellitus? Apakah orang tersebut menyukai makanan manis? Apakah orang tersebut menyukai makanan berlemak? Apakah orang tersebut
termasuk orang yang sering makan larut malam? Apakah orang tersebut rajin berolahraga? Apakah orang tersebut sering begadang? Apakah orang tersebut tidur setelah makan? Apakah orang tersebut sering stres? Apakah orang tersebut merokok? Apakah orang tersebut memiliki masalah pada pankreasnya? Pertanyaan tersebut termasuk pertanyaan yang bersifat khusus karena responden hanya bisa menjawab iya atau tidak agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan serta menyimpulkan hasil penelitian. Selain itu, responden juga mengisi nama, usia, dan jenis kelamin. Penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat berusia 17-44 tahun yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari 66 wanita dan 14 pria atau laki-laki. Hasil dan pembahasan dari artikel yang kami buat adalah subjek penelitian berjumlah 80 orang dengan rentang umur responden antara 17 sampai 44 orang yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 66 orang perempuan. Karakteristik data responden dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Hasilnya menunjukkan 54 orang menyukai makanan manis, sedangkan 21 orang tidak menyukai makanan yang manis. Yang kedua, 55 orang menyukai makanan yang berlemak dan 25 orang tidak menyukai makanan yang berlemak. Yang ketiga, 35 orang sering makan di waktu yang larut, sedangkan 45 orang tidak sering makan di waktu yang larut. Yang keempat, 55 orang suka begadang, sedangkan 25 orang tidak suka begadang. Yang kelima, 25 orang tidur setelah makan, sedangkan 55 orang tidak tidur setelah makan. Yang keenam, 41 orang termasuk orang yang mudah stres, sedangkan 34 orang tidak termasuk orang yang mudah stres. Yang ketujuh, 5 orang termasuk perokok dan sisanya 75 orang bukanlah seorang perokok. Yang kedelapan, 5 orang memiliki masalah pada pankreas, sedangkan sisanya 75 orang tidak memiliki masalah pada pankreas. Dan pertanyaan yang terakhir, 65 orang sering berolahraga, sedangkan 15 orang tidak sering olahraga. Dari penelitian ini kita memiliki rata-rata bahwa 48,39% mempengaruhi penyakit diabetes mellitus, sedangkan 53,17% tidak mempengaruhi penyakit diabetes. Data tersebut kami ambil dari Google Formulir yang telah kami sediakan terbuka. Berdasarkan tabel yang pertama, lifestyle yang tidak mempengaruhi terjadinya penyakit diabetes mellitus lebih banyak daripada yang mempengaruhi terjadinya penyakit diabetes mellitus, dengan presentase 48,34% untuk yang mempengaruhi penyakit diabetes mellitus dan 51,66% untuk yang tidak mempengaruhi penyakit diabetes mellitus dengan selisih rata-rata 3,34%. Meskipun begitu, persentase lifestyle masyarakat yang mempengaruhi penyakit diabetes mellitus masih cukup. Menurut Head of Medical Care Nutritional, Dr. Mualiman Mansur mengatakan, diabetes mellitus adalah penyakit di mana tingginya kadar gula darah. Penyakit ini terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama karena kelainan atau bawaan dari lahir, dan yang kedua terjadi karena pola hidup. Menurut penelitian di atas,
54 orang lebih menyukai makanan manis. Sedangkan menyukai makanan manis merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyakit diabetes. Mengonsumsi makanan manis berhubungan secara signifikan dengan kejadian diabetes mellitus. Namun, peluang terkena diabetes mellitus lebih kecil. Makanan manis beresiko 0,38%. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wikasono dan Wikasari yang melaporkan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan manis memiliki resiko terkena diabetes 2 kali lipat. Menurut penelitian di atas, 55 orang lebih menyukai makanan yang berlemak daripada yang tidak berlemak. Menyukai makanan berlemak termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus. Makanan dengan rasa manis, berlemak, dan asin memicu terjadinya asupan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan asupan yang berlebihan akan mengakibatkan obesitas. Obesitas adalah pemicu berbagai penyakit, terutama penyakit diabetes. Di samping itu, kebiasaan mengonsumsi makanan yang berisiko tinggi berpeluang 3 kali lebih besar memiliki kadar gula darah yang tidak terkontrol. Menurut penelitian di atas, 45 orang tidak memiliki kebiasaan makan di waktu yang larut, sedangkan 35 orang lainnya masih memiliki kebiasaan makan di waktu yang larut, sehingga 57%-nya sudah menyadari bahwa makan terlalu malam itu tidak baik untuk kesehatan, bahkan bisa menimbulkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah penyakit diabetes dan penyakit jantung. Dilansir dari Daily Mail pada hari Rabu, tanggal 7 bulan 6 tahun 2017, sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di Amerika Serikat mengatakan makan tengah malam akan meningkatkan kadar glukosa dan insulin yang berefek pada diabetes. Menurut penelitian yang kami lakukan, 55 orang sering begadang atau tidur di waktu yang larut. Menurut Michael dan kawan-kawannya yang telah dilansir dari Trestle Doctor, masalah tidur juga sangat berpengaruh pada risiko obesitas. Penelitian yang dilakukan oleh Tuomileto dan kawan-kawannya pada 2001, ia melakukan studi terhadap 522 pada orang dewasa yang tengah menemukan bahwa kelompok orang yang menerapkan lifestyle yang baik memiliki kumulatif diabetesnya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki lifestyle dengan baik. Hal ini didapatkan setelah melakukan studi selama 4 tahun. Menurut Frank dan kawan-kawannya pada tahun 2001, ia meneliti 84.941 perawat wanita selama 16 tahun untuk mengidentifikasi pengaruh lifestyle terhadap penyakit diabetes. Ia kemudian mendapatkan sekitar 3.300 kasus diabetes mellitus tipe 2 dan didapatkan mereka yang mengalami diabetes memiliki lifestyle yang buruk, berat badan yang berlebih, kurang latihan fisik, diet yang buruk, dan menggunakan rokok ataupun alkohol. Dan 41% dari kasus baru diabetes dialami oleh sampel yang memiliki kebiasaan atau pola hidup yang buruk. Faktor berikutnya yang kami teliti adalah kebiasaan dalam berolahraga. Kami menemukan 65 orang yang masih belum melakukan olahraga secara rutin. Hal ini lebih banyak dibandingkan orang yang sudah melakukan olahraga secara rutin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Donuo dan kawan-kawan pada tahun 2016, ia membuktikan bahwa perilaku olahraga berkaitan dengan kadar gula darah pasien. Hal ini didukung dengan studi yang dilakukan oleh Senoy dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengenai efektivitas dalam program olahraga, membuktikan bahwa program aerobik dan jalan dapat menurunkan gula darah sebesar 37%. Menurut penelitian dari Haditya dan Griyadi pada tahun 2017, 5 faktor yang membuat masyarakat tidak rutin melakukan olahraga antara lain karena tidak memiliki waktu yang cukup, malas, terlalu lelah, cuaca yang tidak mendukung, dan tidak memiliki teman untuk berolahraga bersama. Studi epidemiologi membuktikan bahwa diabetes timbul dari interaksi antara faktor predisposisi genetik dan faktor lifestyle. Hal ini didukung oleh Bazzano pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi sensitivitas dan resistensi insulin antara lain adalah obesitas, lifestyle, diet, dan genetik. Penelitian yang dilakukan oleh Paul dan kawan-kawan pada tahun 2007 terhadap sampel yang mendapatkan bukti bahwa terdapat pengaruh lifestyle dalam memperkecil kasus diabetes mellitus. Pada kelompok yang memiliki lifestyle yang baik, maka angka kejadian diabetes mellitus lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang memiliki lifestyle yang buruk. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Dari data hasil survei yang kami lakukan mengenai hubungan perilaku hidup masyarakat terhadap pradiabetes mellitus, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari lifestyle yang mempengaruhi terjadinya penyakit pradiabetes maupun diabetes mellitus adalah 38,34 atau apabila dipresentasikan menjadi 48,33%, yang ternyata lebih kecil dari lifestyle yang tidak mempengaruhi penyakit diabetes mellitus. Menurut penelitian ini, sudah mulai adanya kesadaran masyarakat untuk menghindari pola hidup yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan beberapa penyakit. Saran dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama, meskipun sudah timbul kesadaran masyarakat dengan pola hidup sehat, tentu kita perlu lebih digalakkan kembali supaya hal ini menjadi kebiasaan masyarakat keseluruhan. Mengingat masih banyak pula yang masih belum menerapkan perilaku hidup yang sehat. Yang kedua, diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat artikel ini. Sekian dari kami, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang kami ucapkan ataupun yang kami tulis. Jangan lupa juga untuk tetap stay safe, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, dan terima kasih semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.